Apa yang dilakukan oleh Esau pada dasarnya adalah menyia-nyiakan berkat rohani demi semangkuk sup kacang merah. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas setiap pasal dalam Alkitab secara mendalam. Saat ini kita sedang mengikuti serangkaian pelajaran tentang Kitab Kejadian, yaitu pada pasal yang ke-25. Semua orang suka untuk olahraga, tetapi ada yang tidak bisa. Entah mereka tidak cukup bugar atau mereka tidak memiliki tingkat kemampuan untuk bersaing dengan orang lain yang lebih berkualifikasi. Dan hal itu bukan sebuah kesalahan siapapun. Itu hanyalah salah satu dari contohnya. Hal yang sama berlaku juga untuk pilihan Tuhan tentang siapa yang melakukan apa. Tuhan memilih Abraham dari bangsa penyembah Baal untuk mendiami tanah perjanjian, dan dari semua keturunannya memilih satu orang untuk menjadi garis keturunan yang akan melahirkan Mesias yang dijanjikan. Mari, saya mengajak Anda untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes dengan tema hak kesulungan. Saudara, hari ini kita berbahagia, bersyukur karena kita masih diberikan waktu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih ada di Kitab Kejadian, dan sekarang kita sampai ke pasal 25. Kita akan melihat akhir perjalanan Abraham di bumi dan awal mula garis keturunan putra-putranya. Saudara, hidup terus berjalan ya. Gak ada orang akan kembali ke masa yang telah lalu, tetapi kita terus akan maju. Generasi datang dan pergi. Hari dan tahun berlalu, matahari terbit, kemudian terbenam. Tidak setiap hari kita adalah hari yang luar biasa. Demikianlah kisah tentang anak-anak Abraham dari istri barunya, Ketura, dan bagaimana ia mengelola harta warisannya ketika tiba saatnya ia meninggal. Mari kita baca. Silakan persiapkan Alkitab saudara, dan kita buka dari Kejadian pasal 25. Saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Enoh, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saudara, sekarang tujuan dari pasal 25 adalah untuk membedakan ya anak-anak Abraham mana yang akan menjadi pewaris janji Allah dan mana yang bukan pewaris. Ishak adalah orang yang melaluinya janji itu akan digenapi. Jadi Abraham memberikan warisannya kepada Ishak dan tidak kepada yang lain. Mereka semua mendapatkan hadiah atau disebut pemberian. Mereka tidak pergi tanpa apapun atau dengan tangan kosong. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang dipilih. Ismail juga tidak. Tak satu pun putra Ketura dipilih. Ismail memang menjadi bangsa yang besar. Hanya saja keturunannya tidak diperhitungkan sebagai bangsa yang dijanjikan Allah kepada Abraham dalam perjanjian mereka. Garis keturunan Ishaklah yang pada akhirnya akan melahirkan Mesias, Sang Kristus. Mari kita lanjut di ayat yang ke-7. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Soar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari
Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laharoi. Dan saudara, ini masuk akal ya untuk mencoba meninggalkan kesaksian tentang kesetiaan dan kebaikan Allah dan memberikan teladan yang baik tidak hanya bagi keluarga kita sendiri, tetapi juga bagi semua orang yang mengenal kita. Kita diberitahu bahwa putra-putra Abraham, Ishak dan Ismail bekerja sama dalam menguburkan orang tua mereka di Gua Makpela, di samping Sarah. Rasanya tepat, dan meskipun kedua anak laki-laki ini terkadang berselisih selama masa pertumbuhan mereka di rumah yang sama, jelas Abraham cukup baik sehingga mampu membesarkan mereka bersama. Dan Musa meluangkan waktu untuk menulis tentang keturunan masing-masing dari mereka. Pertama Ismail, kita mulai dari ayat 12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham, yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbil, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 raja masing-masing dengan sukunya. Ke-12 putra Ismail menjadi suku-suku yang berbeda dan mendiami wilayah daratan yang sangat luas antara Mesir dan Asyur, yang sekarang merupakan semenanjung Arab Saudi. Ke-17, umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Sur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Kemudian Ishak di ayat 19, ya kita akan memperhatikan, inilah riwayat keturunan Ishak. Anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara, nubuatan itu menyebutkan bahwa anak kembar laki-laki, Yakub, yang lahir kedua, akan dilayani oleh keturunan Esau. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, Ishak adalah orang yang saleh, dan kita diberitahu bahwa ia mencintai istrinya Ribka. Meskipun Ribka, seperti kebanyakan istri para leluhur, mandul dan tidak memiliki anak sampai suami mereka berdoa agar mereka dapat hamil. Jadi Yakub dan Esau adalah jawaban atas doa Ishak, dan mereka adalah saudara kembar. Namun mereka masing-masing sangat berbeda sejak awal, saling bergumul bahkan di dalam rahim. Dan Yakub memegang tumit saudaranya saat melahirkan, seolah-olah ia berusaha mencegah Esau lahir lebih dulu. Dan kita melihat favoritisme mulai terbentuk dalam keluarga itu.
Esau seorang pemburu dan memenangkan hati ayahnya. Yakub mungkin anak yang lebih sensitif dan merupakan anak kesayangan ibunya yang akan kita lihat nanti. Dan meskipun orang tua yang saleh harus lebih merasakan kasih sayang mereka terhadap anak yang saleh, mereka tidak boleh menunjukkan pilih kasih. Namun siapapun yang memiliki lebih dari satu anak, ya kita tahu nggak mungkin ya memperlakukan setiap anak secara sama rata. Tapi sebagai orang tua, kita harus memastikan membuat setiap anak tahu bahwa mereka itu dicintai dan memperlakukan masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, atau mereka akan saling berselisih dan saling cemburu dan itu bisa menimbulkan persoalan. Mari kita sambung di ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Karena itu namanya disebut Edom, yang mengacu pada warna merah. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepada aku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, kita akan bahas lebih lanjut tentang pentingnya hak kesulungan di bagian sesi nanti diskusi kita ya. Tapi pada dasarnya yang dilakukan Esau adalah menyia-nyiakan berkat rohani demi semangkuk sup kacang merah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal Alkitab. Saat ini, kita sedang mempelajari Kejadian pasal yang ke-25 yang menceritakan akhir hidup Abraham dan bagaimana Allah menggenapi janji-janji yang Dia berikan kepada Abraham melalui generasi yang selanjutnya. Saya, Oti Priambodo, dan narasumber Pak Yohanes. Nah, Pak Yohanes, tadi dikatakan bahwa orang tua tidak boleh pilih kasih pada satu anak. Tetapi bagi saya tampaknya Allah bersikap pilih kasih. Lebih memihak satu kelompok bangsa daripada yang lain. Iya Pak Oti, Tuhan memberkati semua orang dan itu sudah kita pahami bersama ya. Yesus berkata, Bapa membuat matahari bersinar dan hujan turun atas orang baik maupun orang jahat. Nah, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, intinya adalah untuk memberkati semua keluarga dan bangsa di bumi dan melakukannya dengan mengutus Mesias melalui garis keturunannya. Dia harus memulai dari suatu tempat, jadi dia memulai proses ini dengan menggunakan garis keturunan Abraham karena dia tahu ini akan menjadi cara terbaik, tercepat, untuk menyampaikan penebusannya kepada setiap suku. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Dan dia tahu lebih banyak daripada kita. Betul kan? Dan dia membuat pilihannya berdasarkan tujuan baiknya. Bukan berdasarkan harapan manusia. Itu yang perlu kita catat. Tuhan tidak memilih umat Israel karena dia menganggap mereka lebih baik daripada orang lain. Tuhan hanya memilih mereka untuk menjadi alatnya. Ini bukan berarti Tuhan tidak menyukai orang lain ya, atau menganggap mereka lebih rendah. Bukan seperti itu. Perhatikan bahwa Tuhan juga memiliki berkat khusus untuk Ismail. Tuhan memiliki berkat untuk setiap keturunan Abraham. Tetapi berkat yang dia berikan kepada garis keturunan Ishak adalah untuk apa? Membangun kisah penebusan yang tersedia bagi seluruh umat manusia. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah satu bangsa menjadi saluran yang melaluinya janji Tuhan akan datang. Benar, Pak Oti. Kita bahkan melihat orang-orang yang merupakan bagian dari umat pilihan Allah, misalnya seperti Raja Saul. Namun Raja Saul ini kita katakan didiskualifikasi ya, karena Saul tidak taat atau tidak percaya.
Menjadi bagian dari umat pilihan Allah bukan jaminan bahwa mereka akan menjadi bagian dari janji Allah. Diperlukan yang namanya kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya mengerti. Nah, bicara soal orang-orang ini, khususnya di ayat yang ke-27 dan 18. Ada pilih kasih, di mana Ishak menyukai Esau dan Ribka menyukai Yakub. Iya, ini kadang-kadang terjadi ya di tengah-tengah keluarga kita ya. Biasanya ada orang yang berkata, kok nggak adil? Nah, kadang-kadang sebenarnya ini kan bukan masalah adil dan nggak adil ya. Inilah realita kehidupan ya. Bahwa kadang-kadang ibunya lebih senang kepada si A, bapaknya lebih suka kepada si B. Ini kan memang terjadi lah dalam sebuah keluarga ya. Kita lihat di sini ya, Ishak dan Ribka memiliki pilihan yang berbeda. Kebetulan putranya Yakub, Yusuf, lebih diutamakan daripada saudara-saudaranya. Yang menjadi masalah dan mengakibatkan apa? Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Ini kan terjadi ya. Apakah salah? Ya tidak, ini memang ya itulah alamiah. Namun seperti yang kita lihat, Allah mampu mengubah seluruh situasi ini agar sesuai dengan tujuannya. Terlepas dari ketidaksempurnaan manusia dan tindakan yang kita katakan mungkin itu keliru. Tetapi Tuhan selalu akan mencapai tujuannya dengan sempurna. Ya, saya pikir ini juga memberikan kepada saya ada banyak harapan untuk saya sendiri. Ya, saya juga begitu Pak Tia, dan memang seharusnya begitu ya. Tuhan tidak memakai pahlawan super yang turun dari sorga, yang menunggangi awan terbang, dan mereka bawa alat musik dengan lingkaran cahaya di atas kepala mereka. Tuhan memakai orang-orang biasa yang tidak sempurna dan terkadang berbuat salah, sama seperti kita. Dan sungguh luar biasa melihat bahwa bahkan orang-orang dengan keluarga yang tidak harmonis pun dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk membangun sesuatu yang istimewa. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita nggak sempurna, tetapi Allah yang sempurna akan mencapai tujuannya melalui kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Sekarang, bisakah Pak Yohanes memberikan penjelasan berkaitan dengan kisah tentang hak kesulungan Esau yang dijualnya untuk semangkok sup kacang? Ya, ini hak kesulungan itu istilah hak kelahiran yang merujuk pada adat istiadat di zaman dahulu yang memberikan hak dan keistimewaan khusus kepada putra sulung dalam sebuah keluarga. Putra sulung akan menjadi pewaris utama keluarga, baik secara rohani maupun jasmani. Sebagai pewaris resmi ayahnya, putra sulung berhak untuk mendapat warisan 2 kali lipat dari saudara-saudaranya dan mendapatkan restu khusus dari ayahnya. Alkitab memberitahu kita bahwa Esau meremehkan hak kesulungannya, menganggapnya nggak perlulah hak kesulungan itu. Karena itulah ia dengan ceroboh menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sop kacang merah. Ini sikap Esau mengungkapkan isi hatinya. Ia nggak peduli dengan keluarga dan kerohaniannya. Ia hanya peduli dengan mengisi perutnya. Yakub yang memahami pentingnya spiritualitas, menerima hak kesulungan dan berkat, meskipun ia berusaha mendapatkannya dengan apa? Ya, dengan cara yang kita anggap sebagai tipu muslihat. Ya, seperti itulah. Kita tahu semua ceritanya. Yang berikut, Pak Yohanes, ada sebuah ayat dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa Allah mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, apakah ada alasan untuk bagian ini? Wah, ini pertanyaan yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita semua ya. Sepertinya Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Orang kadang-kadang berpikir seperti itu ya, Tuhan sepertinya tidak fair begitu ya. Jadi seenaknya saja milih Yakub, kemudian Esau seperti disia-siakan. Jadi Yakub dibawa ke surga, Esau ke neraka. Nah, tidak seperti itu sebenarnya. Tuhan tidak menilai buku dari sampulnya. Dia tidak melihat penampilan luar, melainkan apa? Hati. Yakub juga kita tahu bukan malaikat. Nama Yakub berarti orang yang memegang hak orang lain. Seorang yang suka merebut, orang yang licik. Dia menipu ayahnya agar memberikan berkat kebapaan. Alih-alih itu diberikan untuk Esau.
Namun Tuhan menyadari bahwa Yakub masih memandang penting hal-hal rohani. Sementara Esau tidak. Ya, saya pikir Esau membuat dirinya dibenci. Ia sangat meremehkan Tuhan, dan di pasal selanjutnya kita akan melihat bahwa ia memiliki niat membunuh Yakub dan membuat orang tuanya gusar dengan melakukan hal yang ia tahu akan membuat mereka marah. Namun ada hal yang lebih dari itu ya. Kata membenci di sini, saudara, tidak memiliki arti yang sama bagi para penulis Perjanjian Lama seperti halnya bagi kita saat ini. Bagi penulis Alkitab, mengatakan membenci seseorang berarti Anda memilih orang lain. Misalnya dalam Kejadian 29:31, ketika Yakub menikahi Lea dan Rahel, kita diberitahu bahwa Allah melihat Lea dibenci oleh Yakub. Maka ia membuka rahimnya. Ia tidak membenci Lea. Yakub hanya lebih mencintai Rahel, itu saja. Namun ia tetap memperlakukan Lea dengan baik. Ya, perlu dicatat ya bahwa sebelum Yakub meninggal, ia meminta untuk dimakamkan di samping Lea. Lukas 14:26 memberikan contoh lain tentang penggunaan istilah dibenci dalam Alkitab. Yesus berkata bahwa kita harus membenci orang tua kita demi Dia. Dia tentu saja tidak menyuruh kita menggertakkan gigi dan mendoakan mereka supaya mereka ini kenapa-kenapa. Kan tidak seperti itu ya. Hukum Taurat bahkan mengatakan kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Yesus hanya meminta kita untuk apa? Menganggapnya lebih penting daripada ikatan keluarga kita yang sepenuhnya masuk akal, mengingat Yesus itu adalah Tuhan. Yesus juga berkata kita harus membenci hidup kita, atau kita tidak bisa menjadi muridnya atau menyangkal diri kita. Itu hanyalah cara lain baginya untuk berkata aku harus didahulukan, bahkan sebelum nyawamu sendiri jika perlu. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, ia hanya menegaskan bahwa Tuhan lebih memilih Yakub bukan Esau. Untuk menjadi saluran yang melaluinya, ia akan menggenapi janji-janji perjanjiannya kepada Abraham yang terdapat dalam Kejadian 12 ayat 3. Namun, harus diingat ya, ini tidak ada hubungannya dengan mengirim seseorang ke surga dan yang lain ke neraka. Biar jelas di sini ya. Apa maksudnya ketika dikatakan Abraham dikumpulkan kepada kaumnya? Itu cara yang bagus untuk mengatakan dia meninggal. Tapi itu juga menyiratkan bahwa dia berkabung dengan leluhurnya di akhirat. Dan saya pikir juga menyiratkan apa? Kebangkitan. Nah, untuk mengakhiri pertanyaan kita, Pak Yohanes, saya ingin tahu tentang warna merah yang terus muncul di pasal ini. Kitab suci mengatakan bahwa Esau berwarna merah saat lahir. Dan kemudian supnya juga berwarna merah. Ini menarik ya, bahwa dalam bahasa Ibrani ada yang kita sebut permainan kata. Apa yang dibuat oleh Yakub, dia merebus sesuatu itu berwarna merah mencolok. Itulah yang menarik perhatian Esau. Berikan aku sedikit yang merah itu, katanya. Karena itu ya disebut Edom, yang berarti merah. Nah, kata Edom memang terkait dengan kata adum, yang berarti merah. Dan menariknya kata Ibrani untuk darah adalah dam. Dan manusia pertama disebut Adam. Merah atau darah. Bagi saya ini adalah salah satu dari banyak referensi dalam kitab suci tentang warna merah. Dalam kitab Yosua, Rahab si pelacur menggantungkan tali merah tua di jendelanya agar ia tidak terbunuh ketika Yosua merebut kota itu. Merah adalah warna darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Selain itu, nama Esau diterjemahkan menjadi merah, mungkin ya karena ia berambut merah atau pirang. Ya mungkin seperti itu. Saya yakin kita akan melihat lebih banyak lagi kisah tentang Yakub dan Esau. Ya, seperti yang akan kita lihat ya, Esau menjadi begitu marah kepada Yakub sehingga Esau mengancam akan membunuh Yakub. Dan kisah kejadiannya akan terus berlanjut mengikuti permusuhan Esau terhadap Yakub. Mereka selalu ramah setiap kali bertemu untuk menjaga kesan, tetapi Yakub tidak pernah mempercayai Esau. Bangsa Edom adalah keturunan Esau. Dan sejarah Alkitab mencatat bagaimana bangsa Edom terus-menerus menjadi duri dalam daging putra-putra Yakub. Nah, Nabi Obadja yang akan kita pelajari nanti ya,
didedikasikan untuk menyatakan dosa-dosa bangsa Edom. Salah satu tokoh yang menyebabkan masalah bagi Daud ketika ia melarikan diri dari Raja Saul adalah seorang pria bernama Doeg, seorang Edom. Nah, Doeg itu orang Edom membocorkan lokasi di mana Daud bersembunyi itu kepada Saul. Ini akibatnya apa? Orang-orang sekitar itu tewas, dibunuh semua. Kemudian dalam Injil Perjanjian Baru, kita akan melihat Herodes, seorang Idomia, keturunan Edom. Herodeslah yang memerintahkan pembunuhan semua bayi berusia 2 tahun ke bawah. Baiklah, terima kasih Pak Yones. Dan bagaimana kita harus meringkas pada bab ini? Saudara, hari ini kita telah mempelajari Kejadian pasal 25. Kita melihat keturunan Abraham yang memenuhi syarat untuk berada dalam garis keturunan Mesias yang akan datang. Dan itu sudah sesuai dengan kriteria Allah. Masyarakat kadang-kadang mendasarkan penilaian mereka pada hal-hal yang lahiriah dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah lebih menghargai kualitas-kualitas yang tidak terlihat, yang seringkali tidak kita sadari. Esau merendahkan dirinya sendiri karena sikapnya yang meremehkan hak kesulungan dan berkat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi saudara, penting sekali bagi kita menghargai hal-hal yang bersifat rohani, seperti kebenaran dan kejujuran. Hal-hal yang kekal, meskipun hal-hal ini nampaknya nggak berharga bagi masyarakat yang berada dalam keadaan yang berdosa. Arah hidup kita harus didasarkan kepada firman Tuhan, bukan berdasarkan pendapat manusia. Terima kasih Pak Yones, dan kami harap pada episode berikut akan bergabung kembali dan kita akan melanjutkan pelajaran pada kitab Kejadian ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.